Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah karena sore hari ini kita masih bersama-sama menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini, walaupun diiringi dengan rintik hujan, namun panggilan hati nurani kita untuk senantiasa mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mendatangi majelis ilmu, sehingga kita bisa bersama-sama duduk di majelis ilmu yang insya Allah dengan keberkahan ini. Karena ini di bulan Ramadan dan majelis ilmu, di mana ada majelis ilmu, insya Allah di situ akan turun malaikat dan mendoakan, memintakan ampunan kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu. Amin. Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan mengenai babakan sumpah, ya, masalah sumpah. Kemarin sudah kita jelaskan sedikit mengenai sumpah. Saat ini yang akan kita bahas tentang sumpah yang berakibat harus membayar kafarat dan yang tidak berakibat membayar kafarat. Jadi kafarat itu sebuah denda karena kita melakukan pelanggaran terhadap syariat yang digariskan oleh Allah SWT. Dalam hal ini nanti ada 4
bahasan yang perlu dibahas. Yang pertama tentang sumpah palsu, ya. Tentang sumpah palsu atau rumus, yakni bersumpah dengan mengucapkan demi Allah, benar demi Allah, yang isinya menyangkut sesuatu yang semula ada namun belakangan tidak ada, atau menyangkut sesuatu yang diyakini akan ada namun belakangan nyatanya tidak ada. Nah, contohnya apa? Saya sumpah waktu itu, ya, waktu itu saya melihat si fulan sedang melakukan sesuatu, ya, contohnya. Tapi di akhirnya, ternyata tidak ada kejadian si fulan melakukan sesuatu. Berarti sumpah yang dilakukan atau yang diucapkan orang ini adalah sumpah palsu, ya, gitu ya, paham ya di sini ya. Jadi benar, saya melihat si fulan itu mencuri sepeda motor katakanlah, tapi ternyata yang mencuri bukan dia. Ini kan berarti hal ini tidak kejadian, tidak dilakukan oleh seseorang, padahal orang yang mengaku sampai bersumpah-sumpah tadi belakangan tidak terbukti. Nah, ini kan, jadi ini sumpahnya sumpah palsu. Nah, menurut para ulama tentang sumpah seperti ini ada beberapa pendapat, ya. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah seperti ini. Apakah hal tersebut mengakibatkan harus membayar kafarat atau tidak? Ya. Menurut mayoritas ulama tidak wajib kafarat. Kafarat hanya berlaku untuk sumpah yang menyangkut masa yang akan datang namun ternyata dilanggar. Ya, mayoritas ulama mengatakan seperti itu. Di antara ulama yang berpendapat seperti itu ialah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal. Tapi menurut Imam Syafi'i dan beberapa ulama yang lain wajib dibayar dengan kafarat, yaitu kafarat yang dapat menghilangkan dosa sumpah yang sah maupun sumpah palsu. Begini, katakanlah tadi ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan itu tidak perlu membayar, membayar kafarat maksudnya. Nah, adapun orang yang bersumpah mengatakan si fulan tadi bilang melihat si fulan tadi mencuri padahal tidak terbukti, ya, ini tidak membayar kafarat orang yang bersumpah tadi. Tapi di situ sumpahnya sumpah palsu, dia dosanya urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tetapi menurut Imam Syafi'i, ya, dan beberapa ulama yang lain, ya, karena tadi dari 4 mazhab 3 ulama atau imam mazhab mengatakan tidak apa-apa, ya, tidak perlu membayar kafarat, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal. Karena tidak apa-apa. Tapi Imam Syafi'i, saya sampaikan, Imam Syafi'i orangnya keras, ya. Dia harus bayar, ya, harus bayar agar dapat menghilangkan dosa sumpah palsu. Seperti itu. Karena apa? Imam Syafi'i itu orangnya sangat berhati-hati, ya, sangat hati-hati. Biar orang itu tidak mudah untuk mengucapkan sumpah, gitu loh. Maka ketika dia melakukan sumpah, kalau sumpahnya tidak benar, ya dia harus membayar kafarat. Nah, seperti itu. Perbedaan pendapat mereka ini karena adanya pertentangan antara dalil umum, ayat Al-Quran dengan hadis. Disebutkan bahwa firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 89. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.
maka kafarat atau melanggar sumpah itu ia memberi makan 10 orang miskin. Jadi dasarnya ada. Memang ini tujuannya apa? Biar orang itu hati-hati, tidak asal mengucapkan sumpah. Makanya ada kata-kata sumpah itu ojo gawe main-main, karena di situ menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sumpah itu kan harus menyertakan Allah atau sifat Allah atau perbuatan Allah. Ya, tidak bisa sumpah dengan yang lainnya. Ya, kalau kemarin saya sampaikan, kalau orang Arab begitu sumpah meyakinkan sekali, wallahu rabbul Ka'bah, demi Allah yang mengatur Ka'bah, gitu kan. Jadi sudah atas nama Allah. Tapi kalau hanya wallahi kayak gitu, orang Arab dianggap hal yang biasa, billahi. Tapi kalau benar-benar sumpahnya Allah rabbul Ka'bah, kayak gitu, ditambahi sebagai penguat, kayak gitu. Jadi memang Al-Quran menegaskan di sini agar kita tidak main-main dengan sumpah tadi. Sementara sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengambil atau merugikan hak orang Muslim dengan sumpahnya, niscaya Allah melarang ia masuk surga dan mengharuskan ia masuk neraka. Nah, ini kan, Rasulullah menyampaikan kalau dia itu sampai melanggar hak orang lain dengan sumpahnya itu, ya kalau memang benar, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang dirugikan dengan sumpahnya itu, ya tidak benar, maka dia tidak berhak untuk masuk surga dan bahkan diwajibkan untuk masuk neraka. Nah, ini kita harus hati-hati dengan kata-kata sumpah ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menuntut bahwa tidak ada sanksi kafarat terhadap sumpah palsu. Ya, jadi sumpah palsu itu tidak ada kafarat. Kafarat itu memberi makan 10 orang miskin. Ya, hitungannya gimana? Ya, dalam sehari satu orang itu biaya hidup makan berapa? Katakanlah sekali makan 15.000, kalau 3 kali berarti 45 kali 10. Nah, ini hitungan gampangnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi menurut Imam Syafi'i, sumpah yang tidak sampai merenggut hak orang lain bukan termasuk sumpah palsu, atau ia ingin mengatakan bahwa sumpah yang sampai bisa merenggut atau merugikan hak orang lain ini mengandung faktor kezaliman sekaligus pelanggaran sumpah. Jadi kalau sumpahnya sampai merugikan orang lain, ya itu dianggap sumpah. Tapi kalau memang sumpah-sumpah yang dianggap guyon, ya kayak gitu. Makanya kalau bersumpah ya jangan guyon, karena di situ harus ada atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang kafarat ini yang kedua, melanggar sumpah. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang bersumpah. Ya, jika aku sampai melakukan perbuatan itu, maka aku akan menjadi orang yang kafir kepada Allah, atau aku akan menjadi orang yang mempersekutukan Allah, atau aku akan menjadi orang Yahudi, atau aku akan menjadi orang Kristen. Kemudian belakangan yang melanggar sumpahnya, apakah yang wajib membayar kafarat? Jadi contoh tadi, kalau seandainya aku melakukan hal ini, maka otomatis aku keluar dari Islam, kemana seperti itu. Nah, dia sumpah seperti itu. Nah, apakah sumpah seperti ini ia wajib membayar kafarat? Nah, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, ia tidak wajib membayar kafarat. Ya, ia tidak wajib membayar kafarat. Itu bukan sumpah. Sementara Imam Abu Hanifah
itu ada sumpah yang dikenakan kafarat jika sampai dilanggar. Imam Ahmad bin Hambal setuju dengan pendapat ini. Jadi harus membayar kafarat. Silang pendapat tersebut bertolak dari sebuah pertanyaan. Bolehkah bersumpah dengan hal-hal yang dimuliakan atau hanya boleh dengan menyebut demi Allah saja? Jika sumpah seperti itu sudah terjadi, apakah itu dianggap sebagai sumpah atau tidak? Ulama-ulama yang berbeda pendapat atau yang berbeda bahwa yang dianggap sah ialah sumpah dengan mengatakan demi Allah atau dengan menyebut nama-nama Allah. Ya, nah, pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan sifat-sifat Allah boleh dipakai untuk sumpah. Ya, perbuatan-perbuatan Allah juga boleh. Tapi yang lazim orang bersumpah itu dengan menyebut nama Allah, ya, yang lazim. Jadi ada huruf qasam dalam bahasa Arab, huruf untuk bersumpah, yaitu huruf ba, ta, dan wawu. Billahi, tallahi, wallahi, ya, dalam bahasa Arab seperti itu. Tapi dalam bahasa Indonesia demi Allah, kayak gitu aja. Sumpah yang mirip dengan nadar, ya, sumpah yang mirip dengan nadar. Mayoritas ulama sepakat mengakui sumpah yang mirip nadar. Contohnya seperti seseorang mengatakan, jika sampai melakukan hal itu, aku akan pergi ke Ka'bah dengan jalan kaki. Kalau sampai aku sukses, ya, lulus, ya, lulus apa ujian, saya akan jalan kaki sampai Simpang 5, contoh, ya. Tapi di sini ada kata-kata saya bersumpah kayak gitu. Nah, ini kan sumpah ini mirip dengan sebuah nadar. Nadar itu janji, ya. Ya memang katanya kalau orang saya kok melakukan ini nggak berhasil. Biasanya kalau dinadari, ya, dinadari janji ini itu insya Allah berhasil. Maka saya akan memiliki sumpah seperti ini. Ketika saya nanti lulus ujian, saya akan jalan kaki dari rumah sampai kampus kayak gitu. Nah, ini mirip dengan nazar, ya, nazar. Jangan nasar, nazar. Nah, jika aku sampai melakukan begini, budakku berstatus merdeka. Ya. Jika aku sampai melakukan hal ini, maka istriku terceraikan. Nah, kata-kata seperti ini, nah, ini sangat serius kan. Menurut mereka, menurut ulama, ia harus segera mengumpulkan ucapannya tersebut, baik yang menyangkut dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Maksudnya bagaimana? Ia harus dikoreksi lah. Tidak perlu melakukan hal-hal yang di situ bertentangan dengan perintah Allah. Contoh, tidak boleh janji atau nadar bersumpah. Ya, ketika saya lulus ujian, maka saya akan mengadakan pesta miras dengan teman-temanku. Saya bersumpah. Ini kan, kan banyak mungkin orang nggak tahu ya di luar sana. Ya, ada mungkin diambil janji. Karena maaf, di luar sana Bapak Ibu, yang namanya pesta miras itu hal-hal yang biasa, ya. Jadi mungkin saya nanti kalau lulus ujian saya akan ngerum, ya, karaoke bersama teman-teman sehari semalam kayak gitu kan. Ya, banyak seperti itu ternyata. Dan jika sampai dilanggar, para ulama berbeda pendapat mengenai janjinya ini. Ya. Apakah hal itu harus membayar kafarat? Namun menurut Imam Malik tidak ada kewajiban bayar kafarat.
tetapi ia berdosa. Maksudnya ini yang bukan tentang kemaksiatan, bukan tentang kemaksiatan. Yang tadi contoh, tadi kan saya memberi contoh dua. Yang saya kalau lulus ujian, saya akan jalan kaki dari rumah sampai ke kampus. Saya akan jalan kaki dari rumah sampai ke Baitur Rahman atau Semang 5. Jadi yang kedua, ketika saya lulus ujian, saya akan melakukan pesta bersama teman-teman, pesta miras atau ngerum dan lain sebagainya. Ini saya tadi memberi dua contoh. Ya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Imam Malik, ya, ketika dia tidak melakukan karena dia bersumpah, ya saya lulus tidak melakukan jalan kaki sampai Simpang 5 atau Baitur Rahman, kok dia dilanggar? Menurut Imam Malik tidak harus membayar kafaroh, ya tidak membayar karena apa? Nah, itu bukan sumpah tapi nadar. Memang itu harus dilakukan ketika ya itu bisa dilakukan, ya. Ketika orang bersumpah atau dia memiliki nadar tetapi nganggo tangeh lamun untuk melakukan, ya dia tidak wajib untuk melakukan nadarnya, kayak gitu. Ya, tidak penting ya sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Ya, ini ada orang harus bisa bahasa Indonesia ini. Ya, tidak harus membayar kafarat. Ya. Tetapi ya berdosa, karena dia bersumpah, dia berjanji ketika lulus untuk berjalan dari rumah menuju Baitur Rahman, kok dia tidak melakukan, tidak ada kewajiban untuk membayar kafarat, tetapi dia berdosa. Ya berdosa, ya. Ini menurut Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ubaid dan ulama-ulama yang lain, hal itu termasuk jenis sumpah yang berlaku kafarat. Ya. Tapi menurut Imam Syafi'i itu ya termasuk harus membayar kafarat. Nah, maaf Bapak Ibu, Bapak kok bicaranya bulat ya? Tadi bilangnya enggak bayar kafarat. Nah ini kok harus bayar kafarat? Ini saya sampaikan menurut Imam Malik itu tidak perlu bayar kafarat, tapi dia berdosa. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Ubaid dan ulama-ulama yang lain mengatakan hal itu termasuk sumpah, maka dia harus membayar kafarat. Ya kafarat ini berlaku untuk itu, gitu. Kecuali dalam masalah talak atau talak memerdekakan budak, kata Abu Saur, dalam masalah memerdekakan budak ada juga wajib bayar kafarat. Pendapat Imam Syafi'i tersebut sama seperti yang dikutip dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi karena dasar yang dijadikan patokan oleh Imam Syafi'i ya diambil dari apa yang disampaikan oleh Aisyah istri Rasulullah SAW. Perbedaan pendapat itu berangkat dari pertanyaan, apakah ucapan seperti itu termasuk sumpah atau nazar? Ya tadi saya janji, saya bersumpah ketika lulus saya mau berjalan dari rumah ke Baitur Rahman. Nah, ucapan seperti ini termasuk sumpah atau nazar. Nah, ulama-ulama yang menganggap sebagai sumpah mereka mewajibkan kafarat karena ia tercakup dalam pengertian umum dari firman Allah, maka kafarat atau melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin. Jadi tadi yang dalam surat Al-Maidah ayat 9. Sebaliknya, ulama-ulama yang menganggapnya sebagai nazar, mereka tidak mewajibkan kafarat. Tetapi pendapat ini sulit diterima oleh ulama dari kalangan mazhab Maliki. Karena mereka menyebut ucapan tersebut sebagai nazar, bukan sumpah. Ya. Nazar beda dengan sumpah.
Nadar itu janji. Barangkali mereka menyebut itu sebagai sumpah dalam pengertian harfiah, bukan dalam pengertian syariat. Yang dia mengatakan saya bersumpah, secara harfiahnya seperti itu. Tapi pengertian sumpahnya bukan yang secara syariat, ya, bukan secara syariat. Ini hanya ucapan benar dia bersumpah, tapi syariatnya tidak seperti itu. Nah, sebab sumpah dalam bahasa Arab itu memiliki sifat atau pola kalimat tertentu, bukan dengan menggunakan kalimat bersyarat seperti itu. Ya, jadi ya syaratnya kalau sumpah itu ada atas nama Allah, atas nama sifat-sifat Allah atau perbuatan Allah. Tapi kalau saya bersumpah, kalau saya lulus, nanti saya mau jalan kaki dari rumah ke Baitur Rahman. Nah, itu dalam pendapat tadi, nekat itu sebagai secara ucapan memang benar dia bersumpah, tapi secara syariat tidak masuk dalam kategori sumpah. Seperti itu. Perihal apakah ucapan seperti itu termasuk sumpah menurut istilah syariat, dan apakah hukumnya sama seperti sumpah? Hal ini harus dilihat terlebih dahulu, ya. Jadi masalahnya itu apa? Sesungguhnya disebutkan dalam riwayat sahih bahwa Nabi SAW bersabda, kafaratun nadri kafaratul yamin. Kafarat nadar sama dengan kafarat sumpah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 1 dan 2, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrim ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika sesuatu itu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan dianggap haram, ya. Itu halal untukmu, halal sah, tapi kamu menganggap haram bagiku untuk menyentuh istriku, seperti itu. Loh, kalau istri belum ditalak, tidak ada apa-apa, tidak dibiarkan dengan ibunya, itu halal. Tapi kenapa akan mengharamkan? Gitu. Tidak boleh seperti itu, ya. Nah, berdasarkan dari ayat ini, ucapan yang mewajibkan diri sendiri untuk melakukan sesuatu tanpa syarat maupun bersumpah oleh syariat disebut sebagai sumpah. Jadi bismillah. Ya, mari kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi sedikit memberi pemahaman kepada kita tentang sumpah, ya, tentang sumpah palsu dan sebagainya. Mari kita akhiri dengan baca wal asri dan doa bermajlis, kemudian doa menjelang iftar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizqika aqartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mohon maaf atas segala khilaf. Allahumma fiqhina wa mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.